Saya kali ini membawa 4 pH meter yang akan saya tes dari mulai harga yang paling murah hingga harga mahal di atas 1 juta. Seperti apakah nantinya keempat pH ini, bagaimana perbedaannya. Semoga video ini bisa menjadi referensi sahabat tani semuanya. Ayo kita ikuti bersama untuk tes dari keempat pH meter ini. pH meter merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa atau mengetahui kadar keasaman suatu tanah. Ada berbagai macam model pH tanah dan harganya pun bervariatif dari yang murah hingga harga yang mahal. Di depan saya sudah ada 4 macam model pH tanah dan ini akan saya bahas satu persatu. Saya bahas dari harga yang paling murah. Untuk yang saya pegang ini mempunyai 3 fungsi dan untuk harganya terbilang sangat murah, sekitar Rp36.000. pH tanah ini mempunyai 3 fungsi pengukuran, yaitu pengukuran kelembapan, pengukuran intensitas cahaya, serta pengukuran keasaman atau pH. pH meter ini dilengkapi dengan 2 batang sensor, yaitu sensor kelembapan dan sensor pH. Untuk pH meter ini tanpa menggunakan baterai. Kemudian untuk pH meter yang kedua, yaitu pH meter model digital. pH meter ini mempunyai harga sedikit lebih mahal dari pH yang pertama saya ulas tadi. Dan untuk pH meter ini hanya mempunyai 1 batang sensor saja, yaitu sensor pH sekaligus sensor temperatur atau untuk sensor suhu. Karena pH meter ini digital, maka membutuhkan daya, yaitu berupa baterai kotak 9 volt. pH meter ini saya dapatkan pada salah satu marketplace, yaitu Lazada. pH meter ini saya dapatkan dengan harga kurang lebih Rp60.000. pH meter ini mempunyai 4 macam fungsi pengukuran, yaitu pengukuran untuk intensitas cahaya, pengukuran pH, pengukuran temperatur atau suhu tanah, dan juga untuk pengukuran kelembapan tanah. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pH meter tanah analog. Sekilas bentuk fisik dari pH meter tanah analog ini mirip dengan pH meter merek Takemura atau pH meter tipe DM5 yang harganya di atas Rp1 juta. Meskipun harganya lebih murah, tetapi pH meter ini terbilang cukup lumayan akurat. pH meter tanah ini mempunyai 2 fungsi, yaitu untuk mengukur pH dan kelembapan. Kemudian untuk spesifikasi lainnya, yaitu pH meter ini tanpa menggunakan baterai, kemudian menggunakan metal elektrode atau sensornya terbuat dari bahan metal, kuningan, dan bahan logam. Untuk harga pH meter ini adalah sekitar Rp130.000. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pH meter DM5. pH meter ini di pasaran dibanderol sekitar di atas harga Rp1 juta. pH meter DM5 ini mempunyai fungsi yang sama dengan pH meter VT5, yaitu untuk mengukur pH tanah dan kelembapan tanah. Secara bentuk fisik dari bahan, pH meter ini mempunyai bahan yang lebih solid daripada pH meter VT5. Setelah kita tes secara bersama untuk keempat pH meter ini. Kita mulai dengan pH meter yang paling murah. Tancapkan elektrode atau probe ke dalam tanah. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pH meter digital. Untuk yang pH meter digital ini, sebelum melaksanakan pengetesan, nyalakan tombol power. Kemudian tancapkan elektrode atau probe. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pH meter analog tipe VT5. Untuk pH meter yang ini, tancapkan sampai probe atau elektrode kuningan tertancap sepenuhnya ke dalam tanah. Dan untuk yang terakhir adalah pH meter tipe DM5. Dan untuk pH meter tipe DM5 ini cukup ditancapkan, cukup sampai dengan batasnya atau penanda yang telah ditentukan. Setelah selesai semua penancapan pH tanah, kita tunggu selama 40-60 detik atau penunjukan angka sudah tidak berubah atau stabil. Untuk pH tanah yang pertama ini menunjukkan angka di kisaran 6,7 sampai 6,8. Jadi tidak bisa ditentukan tepatnya berapa, hanya kira-kira saja. Kemudian untuk yang pH tanah digital menunjukkan angka pH tanah 6,7. Dan untuk pH tanah ini mempunyai fitur lampu atau light. Dan coba kita nyalakan, dan ini terjadi perubahan angka menjadi 6,8. Dan di pH tanah yang pertama tadi angkanya tetap. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pH tanah
tipe VT5 dan DM5. Kita lihat di sini angkanya berapa. Sekilas angka penunjukan di VT5 dan DM5 hampir sama. Mari kita lihat detailnya. Untuk pH meter VT5 menunjukkan angka di kisaran 6,8, sedangkan untuk yang DM5 juga menunjukkan angka di kisaran 6,8. Tetapi perlu dicatat bahwa saya untuk kali ini hanya menguji pada satu titik atau satu sampel saja. Kemungkinan ada perubahan ketika dilakukan di tempat pengujian lain. Tetapi paling tidak di video ini mendapatkan gambaran atau referensi tentang keempat pH meter ini. Dan yang paling penting dicatat adalah meskipun harga pH meter itu murah ataupun mahal, perawatan adalah hal yang paling penting, karena perawatan sangat menentukan keawetan serta keakuratan dari alat tersebut. Jadi ketika selesai pengukuran diharapkan atau wajib dilakukan pembersihan pada elektroda. Sekian dan terima kasih, semoga video ini memberikan referensi bagi teman-teman yang akan membeli pH meter. Terima kasih telah menyimak.